adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Emi. Hari ini kakak akan mendengarkan sebuah cerita untuk adik-adik. Namun sebelum mendengar cerita, kakak akan mendengarkan sebuah pujian buat adik-adik. Dengar ya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa, kita berdoa. Bapa yang kekal dalam surga, terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kuat dan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kuat dan sehat. Itu semua karena kasih Tuhan. Ya Bapa, tolong sempurnakan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita buat adik-adik. Ceritanya tentang dua anak pemuda. Itu dua anak yang bersaudara. Nah, di desa hiduplah dua saudara. Sang kakak, ia adalah seorang pengembala domba, dan si adik seorang petani. Kira-kira di sini ada yang tahu tidak siapakah mereka ini? Ada yang tahu tidak ya? Ya, mereka adalah Kain dan Habel. Nah, adik-adik, setiap pagi Kak Kain pergi mengembalakan domba. Nah, kemudian di sini dia mencari makan, terus mencarikan minum untuk hewannya agar hewannya bertubuh gemuk dan besar. Nah, di sini juga Kak Habel yang dia sebagai seorang petani pergi mencangkul lahannya, maras, dan lain-lain. Nah, tentunya lahan itu dia gunakan untuk menanam tanaman seperti
pisang, pepaya, semangka, tomat, dan sayuran lainnya. Nah, adik-adik, kira-kira di sini pernah tidak ya melakukan hal yang seperti mereka lakukan? Mungkin ada yang pernah dan ada yang belum. Nah, di sini adik-adik, pada suatu hari Kak Kain ini pergi. Dia merasa jengkel dan kesal dengan muka yang muram. Gini. Nah, adik-adik tahu tidak apa sebabnya Kak Kain marah? Ya, dia marah karena persembahannya itu tidak berkenankan Tuhan atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dia sangat marah dan jengkel. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah marah ya? Pastinya pernah ya. Marah karena makanan, atau karena kesal dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan saudara, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin Kak Kain ini untuk menghilangkan rasa jengkel, rasa marahnya, dia mengajak adiknya. Dia mengajak adiknya pergi, ya. Dia mengajak adiknya ini pergi ke mana ya? Dia mengajak adiknya pergi ke suatu tempat yang sangat luas. Nah, dia pergi membawa adiknya ke padang. Di padang, dia bilang tempatnya luas sekali. Nah, tentunya karena di dalam pikiran adiknya ini bahwa Kak Kain ingin mengajaknya bermain atau melihat pemandangan, akhirnya dengan hati yang gembira Kak Habel pergi ikut Kak Kain ke padang. Namun, adik-adik tahu tidak apa yang terjadi di padang itu? Mungkin pikiran adik-adik, ya pasti mereka melihat pemandangan yang indah di sana. Melihat mungkin matahari terbenam, atau mungkin mereka bermain bersama-sama dengan hewan di sana, mungkin saja ya. Nah, adik-adik, ternyata apa yang kita pikirkan tidak seperti itu kejadiannya, adik-adik. Nah, ternyata yang terjadi di sana itu, adik-adik, ternyata Kak Kain bukan hanya memukul adiknya, tetapi adik-adik, dia juga membunuh adiknya loh. Wah, perbuatannya ini tidak untuk ditiru ya adik-adik. Karena merasa jengkel dan marah, dia akhirnya membunuh adiknya sendiri. Nah, adik-adik, sini siapa yang pernah marah? Nah, tentunya kita pernah marah ya, tapi jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Kak Kain kepada adiknya. Nah, marah boleh saja, tapi ada batasnya loh. Nah, adik-adik, tiba-tiba karena Kak Kain sudah membunuh adiknya, dia pergi. Dia melarikan diri. Nah, tiba-tiba dia mendengar suatu suara. Nah, lihat nih, ini ya, mendengar suara dan berkata kepadanya. Suara ini bertanya, "Di manakah adikmu?" Lalu apa yang dijawab Kak Kain? Kak Kain menjawab, dia tidak tahu. Hanya dia bilang apa? "Aku bukan pembantunya."
Nah, kira-kira adik-adik, Kak Kain ini berbohong atau tidak? Ya, Kak Kain ini telah berbohong. Nah, perbuatannya ini tidak patut untuk adik-adik contohi. Nah, di sini kita belajar bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang salah serta perbuatan tidak terpuji. Apalagi sampai membunuh loh. Nah, adik-adik, karena dia telah berbohong kepada Tuhan, ia diusir oleh Tuhan ke tempat yang jauh. Dia pergi. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita sesama harus saling mengasihi, saling menolong, saling menyayangi, tidak boleh berbohong, apalagi kepada orang tua ya. Nah, kita harus bersikap jujur. Kita adalah anak-anak pilihan Allah. Nah, adik-adik, untuk itu marilah kita ajak teman-teman kita untuk saling mengasihi, saling berbagi satu sama lain, agar kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, menjadi terang untuk sesama. Nah, kakak akan memperdengarkan pujian buat adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan jumpa lagi di lain berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saya dan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.